kamu kan nggak bilang sama aku. Jadi ini kebetulan aja sayang kita ketemu. Teh Dara lagi sama. Kamu pasti sengaja kan? Ikutin aku dari rumah. Atau jangan-jangan kamu tuh mata-matain media sosial Tania. Jujur kamu sama aku. Kamiko. Alia. Kamiko teh korban teteh yang keberapa? Terus apa yang teteh lagi rencanain? Sampai-sampai teteh nyuruh aku kenalin sama keluarganya Devan. Cukup ya? Kamu tuh jangan kurang ajar sama teteh. Kenapa Devan sama Alia belum keluar? Papa khawatir sama mereka, mah. Papa mau kemana? Papa mau kemana, Pak? Pak, udah diem di sini aja, Pak. Terlalu bahaya di dalam. Kamu mau masuk. Papa mau cek kondisi mereka. Pak. Di dalam berbahaya, Pak. Papa jangan nekat dong. Kalau Alia lewat sini dan kepleset, pasti jatuhnya bisa parah. Gua nggak akan pernah lepasin orang yang udah jadi ancaman dalam hidup gue. Rasain lo, Alia. Ya Allah. Ya Allah. Apa gua kurang ya nuangin pembersih lantainya? Terlalu sedikit kali ya? Makanya Alia cuma jatuh duduk aja. Harusnya Alia tuh jatuh parah. Jadi penasaran gue. Coba gue cek deh. Ya ampun, Mas Miko. Kenapa turunnya kagak hati-hati? Tadi Mbak Alia yang jadi korban. Sekarang Mas Miko. Ayo, Bibi bantuin gue deh. Tadi. Ternyata Kamiko yang jatuh. Ini teh Kamiko ikutan jatuh. Kalau Kamiko yang naruh cairan itu, masa iya dia nggak hati-hati pas turun? Apa bukan Kamiko yang sengaja taruh cairan itu? Aduh, aku teh udah seuzon lagi.
Aduh, sial. Kenapa jadi senjata makan tuan gini sih? Harusnya lo, Alia, yang jatuh parah kayak gini. Jen, kita bisa ketemu nggak? Gua lagi butuh teman ngobrol. Kalau lo ada waktu. Semoga dibalas sama dia. Gue masih penasaran. Dan gue juga harus cari tahu lebih dalam sih soal masa lalunya Jenny sama Devan. Kenapa ya? Devan itu milih nikah sama Alia ketimbang sama Jenny. Sampai sekarang gue masih heran sih. Pasti ada sesuatu yang janggal sama pernikahannya Alia. Jen, kita bisa ketemu nggak? Gua lagi butuh teman ngobrol. Kalau lo ada waktu. Cakra ngajak ketemuan. Aku lagi di Villana Hotel, anterin berkas bokap yang lagi meeting. Kalau kamu mau ketemuan, kamu nyusul aja ke sini sekalian ya. Kita lunch bareng. Ini orang nggak punya teman apa ya? Kok baru kenal tapi udah ngajak ketemuan aja sih? Ya udahlah, nggak apa-apa daripada aku sendirian di sini. Lumayan ada teman ngobrol. Halo Reno, tolong siapin mobil ya. Saya mau ke Villana Hotel. Ada klien minta ketemuan di sana. Oke. Kamu sakit di mana? Tadi aku ngeliat kamu meringis soalnya. Sakit Kamu sakit di mana? di sini. Oh. Kenapa? Jangan dilihat dong. Kalau dipikir-pikir, Alia lucu juga ya. Ngapain juga gue mikir Alia itu lucu? Nggak. Dia bukan lucu, tapi ngeselin, bikin emosi sama darah tinggi sama kelakuannya. Selalu aja teledor. Tapi, gimana ya kondisi Alia sekarang? Alhamdulillah tuh ya. Rada mendingan habis dikasih minyak gosok teh. Ya Allah. Devan. Halo. Halo Alia, gimana kondisi kamu? Alhamdulillah ini teh agak mendingan habis dikasih minyak gosok baru aja. Udah nggak terlalu sakit. Oh, syukur deh kalau gitu. Dari tadi aku kepikiran terus soalnya. Maksudnya kamu di rumah gimana? Kamu bisa jalan atau enggak? Kan kamu juga naik turun tangga kan? Bisa, ya walaupun cuma pelan-pelan, tapi nggak apa-apa kok aku teh. Udah kamu nggak usah mikirin. Yang harus dipikirin teh kamu, itu pundak kumaha. Jangan capek-capek dulu atuh kerjanya kalau masih sakit mah. Oh, iya, makasih. Jadi kamu istirahat aja ya. Pokoknya kamu nggak usah keluar kamar dulu sebelum aku pulang. Kalau udah apa-apa, panggil Bi aja. Iya. Kamu mau dibeliin apa nggak? Buat makan atau apa gitu? Ini repot-repot, cuma sakit cangkeng juga, nggak apa-apa. Aku nggak mau apa-apa. Pengen rebahan aja biar cepet sembuh. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu istirahat aja. Aku abis ini mau meeting di luar kantor barengan sama Reno. Jadi kalau kamu butuh apa-apa atau ada apa-apa, kamu hubungin aku atau Reno ya. Iya, nuhun ya. Cepet sembuh ya. Dah. Dah.
Kusaha deui sih. Teh Dara. Rek naon deui? Ingat ya Alia, kamu tetap harus tutup mulut. Atau kamu akan rasakan akibatnya. Nanonan sih Teh Dara. Aku teh gak bisa diancam-ancam kayak begini. Aku harus ngomong. Halo adikku tersayang. Teteh tahu kok kalau kamu pasti akan telepon Teteh karena kamu pasti butuh Teteh. Gampang banget ya menebak isi otak kamu sayangku. Maksud Teteh teh naon? Kenapa Teteh ngancem-ngancem aku kayak begitu? Aku tuh sedih sama sikap Teteh yang kayak gini. Teteh keterlaluan. Alia, kamu teh jadi orang gak usah bermuka dua, ya. Seolah-olah kamu teh korbannya, padahal kamu sendiri pelakunya. Jadi orang teh jangan munafik. Percuma tau nggak? Aku ngomong sama Teteh di telepon kayak gini. Gak ada gunanya kita berdebat di telepon. Udah mending kita ketemu aja langsung. Kita ngomong baik-baik. Oke? Boleh. Sekarang juga kita ketemu di Sky Valley Lounge and Resto di lantai atas Hotel Villana. Ya udah tuh. Kita langsung ketemu di sana ya, Teh. Oke. Aku yakin kali ini aku akan berhasil. Ya. Alia pasti takut sama aku. Takut kalau aku bisa ngebongkar semua rahasia dia. Terutama ke suami dan keluarganya. Dan Alia pun akan segera bawa aku ke keluarganya Miko. Halo, Pak. Halo, Jen. Kamu di mana? Kok udah jam segini belum sampai juga sih? Ini aku udah sampai kok di Villana Hotel. Ini mau masuk kok. Oh ya udah. Cepat ya, Papa tunggu. Ya, oke, Pak. Bentar ya. Ini menunya, Mbak. Mau pesan sekarang atau mau nanti? Aku kecewa sama Teteh. Kita teh kan saudara kandung ya. Teteh kakak aku. Dan aku adiknya Teteh. Nah, Teteh ngancem-ngancem aku kayak gitu. Cuman karena aku tahu soal perselingkuhan Teteh sama kakak ipar aku. Teteh mah gak peduli ya. Kamu mau nganggep Teteh sebagai kakak kandung kamu atau apa, terserah. Yang penting kamu jangan mengusik kehidupan Teteh. Karena Teteh gak akan tinggal diam. Teteh pasti melakukan segala sesuatu supaya kamu menyesal. Naon kamu teh? Aku teh sedih Teh. Aku benar-benar kecewa sama Teteh. Teteh harus tahu ya. Aku di kampung sebelum Alia kesini. Alia teh pengen banget ketemu sama Teteh. Alia kangen sama Teteh.
Tapi ternyata sekarang pas udah ketemu, kita malah jadi kayak sekarang. Al, hubungan kita teh akan semakin baik-baik aja, bisa loh. Asalkan kamu bisa menjaga rahasia kita dengan baik dan bisa mengenalkan Teteh ke keluarga suami kamu. Astagfirullahaladzim, Teh. Aku teh kan udah jelasin sama Teteh. Hari itu mah nggak bisa. Nah, nggak bisa? Kenapa? Aku tahu maksud Teteh apa. Teteh maksa-maksa aku buat ngenalin Teteh ke keluarganya Devin itu untuk apa ya? Supaya Teteh bebas kan selingkuh sama Kamiko. Nah emangnya Teteh iri sama posisi aku sekarang? Karena aku istri sah dan Teteh cuma selingkuhan. Kalau iya kenapa? Emangnya ngerugiin kamu? Bukan ngerugiin aku, Teh. Tapi ngerugiin kata Nia. Istrinya Kamiko. Kalau sampai dia tahu, dia pasti akan sakit hati. Teteh kan juga perempuan. Teteh punya hati nggak? Udahlah, Al. Kamu teh nggak usah ngebahas itu ya. Tadi kamu bilang, Teteh ini adalah kakak kandung aku. Cenah ngomong kayak gitu, tadi ngakuin Teteh kakak kandung kamu. Harusnya kamu teh mikir ya. Kamu lebih mikir perasaan Teteh kakak kandung kamu. Kamu lebih memprioritaskan Teteh, bukan dia. Kan dia tuh orang lain, gak ada hubungannya sama kamu. Nia bukan orang lain, Teh. Dia udah termasuk jadi keluarga aku juga. Dia teh kakak ipar aku. Katanya itu orangnya baik. Baik banget. Sekarang ini aku nutupin semuanya. Aku tahu soal Teteh sama Kamiko selingkuh aja. Aku ngerasa bersalah. Stop. Bisa tuh sih? Tuh ngebahas Eta bisa tuh? Pokoknya sekarang ya, kamu harus mengikuti apa maunya Teteh. Kalau kamu berani ngebongkar semuanya, Teteh akan ngebongkar semua rahasia kamu. Pokoknya kamu harus wujudin apa permintaan Teteh. Kamu harus bawa Teteh ke keluarga suami kamu. Titik. Sok atuh. Gerak. Silahkan kalau Teteh memang mau bongkar semuanya. Biar kita sama-sama hancur. Halo Pak, sudah lama menunggu? Saya juga baru saja datang. Oke, baik-baik. Silakan itu, Pak. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai ya pembahasan soal proyek ini. Mungkin kita mulai dengan deadline-nya dulu. Jadi mungkin saya perlu tahu dari Bapak, di kuartal berapa ini kita harus mulai proyek ini? Yakin kamu tuh ngomong kayak gini? Ha? Beneran kamu ngomong kayak gini? Yakin? Berani kamu? Ini bukan masalah berani atau nggak berani, Teh. Aku cuma sedih aja. Kenapa kita sekarang saling jatuhin? Harusnya kan kita fokus, Teh, buat cari ayah. Alia datang ke Jakarta itu mau cari Teteh sama ayah. Sekarang Alia udah ketemu sama Teteh. Kita tinggal cari ayah, Teh.
kan permintaannya ibu. Sebelum ibu meninggal, ibu yang bilang sama Alia. Ibu suruh Alia cari Teteh sama ayah. Ayo atuh Teh, kita cari ayah bareng-bareng. Ya, halo Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau memang Bapak agak terlambat, nggak apa-apa Pak. Saya tunggu saja. Baik Pak. Terima kasih. Masih lama datangnya. Aku ke toilet dulu deh. Kalau Teteh mah udah nggak peduli ya sama ayah. Teteh udah nggak peduli dia lagi di mana, dia tinggal sama siapa. Buat Teteh, ayah teh orang asing. Udah bukan siapa-siapa kita lagi. Buat apa kita cari-cari orang yang sudah tidak menganggap kita? Kita sudah menghabiskan waktu untuk cari ayah. Kita menghabiskan uang, kita menghabiskan energi. Ngapain? Gak ada gunanya kita cari-cari ayah. Kok bisa Tete ngomong kayak gitu? Gimana pun juga kita darah dagingnya dia, Teh. Ayah itu ayah kandung kita. Buat apa sekarang kita cari-cari orang yang sudah tidak menganggap kita? Mungkin sekarang ayah udah punya kehidupan sendiri. Mungkin ayah juga udah gak inget kalau dia punya anak kita berdua. Buat apa nyari-nyari? Bisa jadi juga ayah menganggap kita juga udah meninggal, Meren. Sama aja kayak kita menganggap dia. Kita taunya juga ayah udah meninggal kan? Kalau ibu gak ngomong mah. Benar. Bukannya Kak Teteh bisa ngomong kayak gitu. Teteh menitega pisan sama ayah. Ya tapi sekarang buktinya mana, Alia? Sampai sekarang kita sudah sebesar ini teh gak ada wujudnya ayah nyariin kita. Udah tuh gak usah kekeh teuing kamu teh. Kamu tuh juga jangan banyak bermimpi untuk bisa ketemu ayah. Terus ketemu dengan dipeluk hangat, diakui sebagai aduh anakku. Jangan harap. Udah gak usah ngimpi kamu teh. Tapi ini teh permintaannya ibu teh. Apa salahnya kita penuhin? Dahlia yakin ibu bakalan bahagia kok di sana. Kalau kita ngikutin apa maunya ibu. Kita harus kerja sama, Teh. Alia nggak bisa sendiri. Terserah kamu, Al. Kalau menurut kamu ini kamu anggap penting, so kamu aja yang cari sendiri ya. Jangan ngajak-ngajak Teteh nggak mau. Alia nggak bisa, Teh. Alia teh nggak tahu wajah ayah seperti apa. Cuma Teteh yang tahu. Ibu ngasih foto ke Alia, tapi fotonya teh buram gak jelas. Dari mana caranya Alia bisa tahu itu ayah tuh yang kayak gimana mukanya? Wow. Kalaupun aku ketemu sama ayah, kalaupun aku masih hafal mukanya ayah, aku nggak sudi buat negur ayah. Aku mah nggak bangga punya ayah kayak gitu. Karena kamu nggak tahu. Cuma Teteh yang ngerasain saat itu betapa hancurnya ibu kehilangan ayah. Mulai malam ini, Neng akan ceraikan. Agak ya Allah, Kak. Cuma Teteh yang menyaksikan itu. Dan sampai sekarang Teteh masih merasakan sakit itu.
Percuma tuh ya aku ngomong baik-baik sama Teteh. Liftnya goyang apa perasaan aku aja ya? Hari ini teh kenapa? Kok liftnya goyang? Aku punya tek kedip. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pengen banget aku teh cerita ke Nisa. Cuma Nisa yang selalu dengerin aku. Teh Dara mah udah gak bisa diharapin. Alia? Tapi aku masih khawatir. Aku ngerasa bersalah sama Nisa. Apalagi kalau ingat ancaman Teh Dara. Pas banget ketemu di sini. Lucu. Di sini mah enak. Wipinya kenceng, bisa nonton. Nisa, gimana sekolahnya? Cerita ke Teteh ya. Teteh pengen denger nanti. Nisa baik-baik aja, Teh. Nisa agak sebel sama Bapak. Emang Bapak kenapa? Bapak teh seenaknya sendiri. Padahal cuma numpang tinggal di sini. Nyuruh-nyuruh Mbak Mina. Udah kayak yang punya rumah. Teteh ngerti gimana perasaan kamu. Tapi kamu tetap harus hormatin Bapak. Gimana pun juga, itu Bapak sambung kita. Iya, Teh. Diapain ya enaknya?
Bu Alia? Bu Alia! Itu kan Reno, asistennya Devan. Berarti Devan juga ada di sini. Devan ada di sini pun juga nggak penting. Aku cuma mau liftnya itu nggak bisa kebuka sampai lama. Biar lemes tuh sialnya di dalam. Kok tiba-tiba tandanya pindah ke sebelah sini ya? Kan yang rusak lift ini. Ini teh liftnya goyang apa perasaan aku aja ya? Hari ini teh kenapa? Kok liftnya goyang? Aku punya teh kena kedip. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bapak yakin, Pak? Yang rusak lift sebelah sini, bukan yang ini? Iya, Mas. Yang ini liftnya rusak. Kok pelangnya bisa pindah? Gimana sih, Mas? Bu Alia! Bu! Ada apa ini? Tadi, Pak, ada yang masuk lift yang rusak. Kok bisa? Tiba-tiba tandanya pindah ke sebelah sini, Pak. Kayaknya ada yang geser deh. Pak, saya nggak mau tahu ya, Pak. Bapak cari cara untuk betulin lift ini. Karena di dalam ada istri bos saya. Baik, Pak. Panggil teknisi lift. Baik, Pak. Buka liftnya, saya kejebak di dalam lift. Ya Allah, nggak ada sinyal. Ya Allah, kumaha ini teh. Ya Allah. Tolong! Buka pintunya, buka! Selama ini tak pernah takut kalau naik lift. Terus sekarang tuh malah jadi kayak gini. Makasih ya, Pak. Saya yakin proyek ini pasti akan lancar kalau kita semua komit untuk kerjasama dengan baik. Iya, Pak Devan. Saya optimis. Kapan-kapan kita bisa main golf bareng mungkin. Sekalian kita bahas lebih lanjut. Bah, boleh, Pak. Boleh. Cuman saya harus jujur, saya udah lama sekali nggak main golf. Pak Devan kan pengantin baru. Wajar kalau sibuk. Nggak sempat main golf. Ya aja, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Sibuk kalau aja. Pak Devan.
Kenapa Reno? Kenapa jadi ke toilet? Bu Alia, Pak. Bu Alia terjebak di lift yang rusak, Pak. Alia kejebak di lift? Gak mungkin, Reno. Dia kan lagi istirahat di rumah. Kamu salah lihat kali. Saya yakin, Pak. Sebelum masuk ke lift, saya sudah panggil Bu Alia, Pak. Tapi nggak keburu. Setelah itu datang petugas kebersihan, dan dia bilang bahwa lift yang ditaiki sama Bu Alia itu mengalami kerusakan, Pak. Kalau dia sampai celaka, gimana pernikahan kontrak saya sama dia? Gimana dia? Sebelah situ, Pak. Ayo, Pak. Ayo, cepet. Pak, ada apa ya? Sedang ada yang terjebak di dalam lift, Ibu. Oh gitu? Iya. Semua liftnya rusak? Masih ada lift yang bisa digunakan. Oh ya udah, makasih. Sama-sama. Gimana, Mas Dika? Liftnya mengarah ke lantai 10, Pak. Betul, Bu. Yuk kita naik. Ayo, Pak. Ayo. Pak. Ya. Pintu lift yang rusak udah berhasil dibuka? Belum, Pak. Kami mau cek ke atas, Pak. Karena lift yang rusak mengarah ke atas. Oh, ini ya? Iya, Pak. Mari, Pak. Ayo. Masuk, Pak. Silakan. Ternyata Devan juga ada di sini. Segitu khawatirnya kamu Devan sama Alia. Aku harus lihat gimana nasib Alia. Jadi rencana kalian apa untuk menyelamatkan istri saya dari lift yang rusak? Maksud Bapak yang terjebak di dalam lift, istri Bapak? Iya, itu istri saya. Makanya saya mau tahu rencana kalian apa? Karena mesinnya bermasalah, jadi kita terpaksa harus buka lift dengan cara manual. Cara manual? Lambat dong. Biasanya kalian butuh waktu berapa lama untuk membuka lift secara manual? Tergantung kondisi lift dan keadaan daruratnya, Pak. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat. Kita akan usahakan. Ya, tolong diusahain ya. Baik, Pak. Ini kan Devan, suami Alia. Berarti yang terjebak di lift itu Alia. Jenny? Kok lu di sini, Jen? Bukannya kita mau ketemu di restoran ya? Itu ada orang kejebak di lift. Siapa yang kejebak di lift? Enggak, aku nggak tahu. Tapi ada mantan aku. Mantan lo? Devan dong? Jen, emang lo nggak khawatir Devan kejebak di lift? Lo nggak panik sih? Ya buat apa aku harus khawatir? Sedangkan dia lagi sama perempuan lain. Perempuan lain? Alia maksudnya? Jen, emang lo nggak khawatir Devan kejebak di lift? Lo nggak panik sih? Ya buat apa aku harus khawatir? Sedangkan dia lagi sama perempuan lain. Perempuan lain? Alia maksudnya? Jangan-jangan Alia kejebak juga di lift? Jen, lo tahu nggak mereka kejebak di lantai berapa? Enggak, aku nggak tahu. Tunggu sini, Jen. Ayo buruan. Gue harus pastiin kalau Alia baik-baik aja.
Gue harus bisa selamatin Alia. Iya Bu, kami dengar suara Ibu. Halo Pak, Pak tolong saya Pak. Saya kejebak di dalam lift Pak, tolong keluarin saya dari sini Pak, tolong buka pintunya. Iya Bu, Ibu tenang aja ya Bu. Teknisi kami sedang berusaha memperbaiki kerusakan. Pak tolong Pak, cepet Pak. Saya sesak nafas Pak, saya sesak nafas. Ada berapa orang di dalam lift Bu? Saya sendiri Pak, tolong cepet Pak, saya nggak kuat. Baik Bu, kami sedang berusaha memperbaiki liftnya. Ibu jangan banyak gerak dulu ya Bu, agar liftnya tidak goyah. Hah, Pak, maaf. Orang yang kejebak di lift itu lantai berapa, Pak? Di lantai 10, Pak. Lantai 10? Betul, Pak. Lama banget. Pak, di sini ada tangga daruratnya, Pak? Di sebelah sana, Pak. Makasih, Pak. Ya. Alia. Gue harus pastiin Alia baik-baik aja. Gue gak mau sampai Alia kenapa-napa. Alia. Sejak Alia nikah sama Devan, hidupnya kayaknya gak pernah tenang lagi. Alia selalu dalam bahaya. Alia, Alia ini Devan. Kamu bisa dengar aku gak? Alia? Pak, gimana? Udah bisa belum? Iya, Pak. Saya sudah usahakan, Pak. Istri saya di dalam situ, ngerti nggak sih? Iya, Pak. Alia? Alia ini Devan, kamu bisa dengar aku nggak? Iya, Pak. Alia? Alia? Ternyata benar ya, Alia yang terjebak dalam lift. Alia satu-satunya orang yang akan buka jalan buat rencana-rencana aku. Kalau dia kenapa-napa, gimana dengan rencana aku untuk masuk ke keluarganya Miko? Aku harus pastikan dan nunggu di sini sampai Alia keluar dari lift rusak itu dengan selamat. Alia? Alia? Alia ini Devan. Alia? Iya, Pak. Alia ini Devan. Kamu bisa dengar aku nggak? Pak, iya, Pak. Alia? Boleh, Pak. Alia? Alia, kamu tenang ya. Tenang. Tolong, saya sesak nafas. Alia? Alia?
Dengerin saya, Mas. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, saya nggak akan tinggal diam ya. Saya kenal pemilik dari hotel ini, dan saya akan melapor ke pihak terkait bahwa lift ini bisa mengancam nyawa orang. Ngerti? Baik, Pak. Ngerti nggak? Baik, Pak. Ngerti nggak? Paham, Pak. Ngerti? Paham, Pak. Alia! Bikin iri aja. Beruntung banget sih Alia. Dicintai segitu besarnya sama suaminya. Alia, kamu tenang ya. Sebentar lagi pasti kebuka. Mas, ayo dong, Mas. Bukain. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, buka pintunya. Lebarin lagi. Cepat. Cepat, Pak. Cepat, Mas. Mas, buka pintunya! Devan, ngapain sih kamu sampai senekat itu? Kalau aku yang ada di posisi Alia, apa kamu juga akan panik dan nolong aku? Alia. Kamu nggak apa-apa kan? Aku takut. Takut? Oke. Sebentar. Mas! Buka pintunya, Mas! Istri saya butuh bantuan! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Alia. Kamu nggak apa-apa kan? Aku takut. Takut? Oke. Sebentar. Mas! Buka pintunya, Mas! Istri saya butuh bantuan! Kamu kenapa? Kamu kenapa? Udah berhenti. Liftnya udah berhenti. Udah. Tenang ya. Alia. Kamu kenapa? Kamu kenapa seperti ini? Aku sama ruangan sempit. Aku takut sama ruangan yang ketutup. Aku takut. Udah. Kamu tenang ya. Tenang. Hei! Buka pintunya! Istri saya butuh bantuan! Ada yang bisa bantu nggak sih? Ingat, oke. Lihat aku. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Oke, ya ikutin aku ya. Error, Pak. Pintunya. Hah? Ketutup lagi? Kemana ada liftnya? Menuju ke lantai 8 nih, Pak. Bawa saya ke tangga darurat. Cepat! Ayo, Pak. Kan akhirnya Devan jadi ikut kejebak di dalam lift. Kenapa sih dia pakai nekat masuk segala kayak gitu? Padahal niat aku cuma mau bikin Alia yang kejebak. Sekarang gimana jadinya kayak gini? Devan juga malah ikutan kejebak dalam bahaya.
Tarik nafas dalam-dalam. Coba, tarik nafas dalam-dalam. Hembusin pelan-pelan. Sekali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembusin pelan-pelan. Oke. Oke. Kamu tenang, kamu aman ya. Dengerin aku, kamu aman. Kamu nggak perlu takut. Oke? Iya, Devan. Aku fobia ruangan sempit. Aku takut. Udah. Kamu tenang ya. Tenang. Fobia ini menguras tenaga kamu. Kita lewatin ini bareng-bareng ya. Sebentar lagi kita keluar kok. Sebentar lagi kita keluar. Oke? Ayo, Pak. Pak, ini sebenarnya ada kendala apa, Pak? Kenapa sampai sekarang pintu liftnya masih belum kebuka juga, Pak? Sabar, Pak. Saya masih berusaha, Pak. Alia nggak boleh lama-lama kejebak di dalam lift. Alia kan punya fobia ruang sempit. Gue tahu banget. Dan walaupun Alia berulang kali ngomong ke gue kalau traumanya membaik, tapi gue tahu itu cuma cara dia nenangin diri dia. Gue yakin. Dalam kondisi seperti ini, Alia pasti ketakutan. Siapa dia? Kenapa kelihatan khawatir banget sama Bu Alia? Fokus ke aku. Sebentar lagi kita keluar. Ini teksturnya lagi usahain biar kita bisa keluar dari sini ya. Kamu percaya sama aku. Bentar lagi kita keluar ya. Sebentar lagi kita. Pak, Pak, boleh? Boleh, Pak. Bapak, boleh? Ayo. Dia pasti shock. Bawa barang-barang dia. Oke, kita keluar. Syukurlah, Alia selamat. Nggak terjadi apa-apa sama Alia. Alia itu memang selalu beruntung ya. Nggak cuma selamat, dia juga punya Devan yang care banget sama dia. Itu yang aku impikan. Yang aku mau dari Miko. Dia bisa melindungi aku seperti Devan melindungi Alia. Tapi aku gak peduli. Apapun akan aku lakukan, aku harus bisa masuk ke dalam keluarga mereka. Tenang ya. Alia, gimana kondisi kamu, Al? Kenapa Cakra Teh bisa ada di sini? Aku takut Devan malah jadi marah. Nyebelin banget nih orang. Tapi gue nggak mau bikin keributan. Gue harus bisa nahan emosi gue. Lu ngapain di sini? Devan, ini tempat umum, Devan. Jadi terserah gue kalau gue mau ada di sini. Lagian gue datang ke sini karena gue udah janji sama teman gue. Gue dengar kabar kalau ada yang kejebak di lift. Dan ternyata orangnya Alia. Tolong atuh Cakra, kamu teh pergi dari sini. Aku teh sesek banget. Aku nggak mau ada masalah. Jadi wajar aja kalau gue mau pastiin kondisinya Alia baik-baik aja. Dia baik-baik aja. Hei, udah biasa, tenang. Udah keluar. Aku minta kamu jangan temuin aku sama Nisa lagi ya. Kenapa, Al? Apa salahnya aku temuin kamu? Karena aku udah menikah. Ternyata kamu emang benar-benar udah gak mau ketemu aku, Alia.
Udah keluar? Udah ya? Pak, silakan ke lobi supaya ibu bisa istirahat. Oke, kita ke lobi ya. Biar kamu bisa nenang. Ayo, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Kenapa sih Devan segitunya sama Alia? Segitu pedulinya dia sama Alia. Ke aku aja dia nggak pernah sepeduli itu. Padahal aku udah kenal lama sama dia. Tapi sama sekali dia nggak pernah peduli sama aku, malah peduli sama Alia. Secinta itu Devan kamu sama Alia. Aku sengaja bikin perangkap supaya Alia kejebak di dalam lift yang rusak. Tapi kamu malah nolongin dan ikutan kejebak di dalam. Jenny! Apa yang udah kamu lakukan ke Alia dan Devan? Pelan-pelan. Silakan, Pak. Ya. Oke. Duduk di sini ya. Nih. Oke, duduk. Oke. Pak Devan, kami mohon maaf atas kejadian yang menimpa istri Anda. Kejadian tadi itu sangat membahayakan, Pak. Iya, Pak. Kami sadar soal itu. Dan kami benar-benar minta maaf, Pak. Kejadian tadi, Pak, di luar kendali kami. Sebelumnya sudah kami pasang tanda peringatan di depan lift yang rusak, Pak. Tapi kenyataannya berbeda, Pak. Papan peringatan itu ada di lift sebelah. Artinya ada seorang yang melakukan, Pak. Saya saksinya, melihat Bu Alia masuk ke lift yang tidak ada papan peringatan. Pak, menurut saya hanya ada satu cara. Bersama-sama kita harus melihat rekaman CCTV. Kalau Bapak dan staf Bapak tidak pernah memindahkan tanda itu, seharusnya Bapak berani untuk menunjukkan buktinya. Baik, Pak. Kami berani menunjukkan rekaman CCTV itu, Pak. Sekarang kita ke ruangan monitor CCTV, Pak. Iya. Alia, bantuin saya.